Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengajak kepada para sahabatnya, hayya bina ala ziyadatil iman, marilah bersama kami, kata Rasulullah, untuk menambah keimanan. Ternyata beliau mengajak untuk duduk di majelis ilmu. Nah, ini adalah majelis ilmu. Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau, yaitu Rasulullah SAW, mengatakan, manhumani la yashba'an, manhumun fil ilmi la yashba' wa manhumun fid dunya la yashba'. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, manhumani la yashba'an, ada dua keinginan, yang dua keinginan ini tidak akan pernah penuh kalau diisi. Jadi apabila manusia memiliki dua keinginan ini, dia tidak akan pernah bisa memenuhinya. Artinya terus-menerus dia akan menginginkan tambahan, ternyata ajal telah lebih mendahului daripada keinginannya. Jadi meninggal dulu, keinginannya belum tercapai. Jadi ajalnya telah datang, keinginan-keinginannya melampaui ajalnya. Rasulullah SAW mengatakan, manhumun fil ilmi la yashba'. Orang yang menginginkan untuk mendapatkan ilmu agama, dia tidak akan pernah kenyang. Ini yang pertama, yaitu ilmu agama. Ilmu agama, ilmu dunia mungkin juga, tapi yang kita bahas adalah ilmu agama. Sehingga para ulama banyak yang meninggal dunia dalam keadaan rencana penulisan kitab mereka belum selesai. Jadi kayak Imam Nawawi itu menulis syarah, ya, menulis kitab penjelasan, namanya Muhadzab. Jadi ada kitab Muhadzab, ini kitab fikih dari madhab Syafi'iyah, itu disyarah. Syarah itu dikasih penjelasan. Ternyata beliau menulis baru sampai jilid 14. Baru sampai jilid 14. Ya, ditulis dengan tangan, 14 jilid. Ya, mungkin kalau kita bahas satu jilid, kita sudah meninggal dunia, kitabnya belum selesai. Ya, karena saya baca Sahih Muslim jilid 1, ya mungkin banyak yang belum fotokopi lagi bukunya, ya udah akhirnya berhenti. Ya, baru jilid 1 itu. Ini syarahnya. Ya. Beliau baru menulis 14 jilid. Ternyata beliau sudah meninggal dunia. Akhirnya dilanjutkan oleh imam yang lain, dan kitab itu terkenal dengan Majmu' Syarhul Muhadzab. Majmu' artinya kumpulan, syarah penjelasan dari kitab Muhadzab. Nah, ini satu contoh. Ya, satu contoh
bahwasanya orang yang sudah diberi rasa cinta akan ilmu agama, dia akan merasakan lezatnya di dalam mendapatkan ilmu agama. Nah, jadi bagaimana hidup ini lebih berarti, bermakna, maka bangunlah kecintaan kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai detik ini terus kitab bermunculan dari kalangan para ulama. Nah, syahidnya pembahasannya di sini adalah manhumun fil ilmi la yashba'. Orang yang ingin mendapatkan ilmu, dia tidak pernah kenyang dengan ilmu yang dia dapatkan. Kalau kita merasa kenyang dengan ilmu yang kita dapatkan, berarti kita belum merasakan lezatnya ilmu. Belum merasakan lezatnya ilmu. Ya. Sehingga para ulama mengatakan, ya, orang yang melihat orang-orang yang berilmu, dia tidak akan mengetahui manisnya menarinya pena tatkala menuangkan ilmu. Jadi pena itu ibaratnya menari-nari, sebagaimana orang-orang yang bermaksiat, ya, itu menikmati tarian-tarian. Nah, dia tidak akan merasakan manisnya tatkala pena itu, ya, menari, maksudnya menggoreskan. Ya, makanya para ulama, orang-orang yang diberi ilmu, dia merasakan lezatnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah manhumun fid dunya. Orang yang cinta terhadap dunia, punya keinginan dunia, la yashba', maka dia tidak akan pernah kenyang. Tidak akan pernah apa? Kenyang. Ya, jadi cinta ilmu gak akan pernah kenyang, cinta dunia tidak akan pernah kenyang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana al-'abdu wadiyan min adh-dhahab la tamanna wadiyani wa la yamla'u fahu ila turab." Jikalau seorang hamba, kita misalnya, ya, atau orang lain, tidak apa-apa, kita kan juga manusia biasa, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu gunung Uhud emas. Kalau nggak salah gunung Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Jadi panjang, gunungnya panjang, sebatas yang saya ingat, takutnya salah, 7 kilometer. Ya, gunung di sana di Timur Tengah, sebatas yang saya ketahui, modelnya nggak kayak gunung-gunung di negeri kita. Ya, jadi gunung itu isinya batu, ya, dan tidak begitu tinggi. Kalau di negeri kita kan gunungnya tinggi-tinggi dan isinya pohon, ada yang batu dan sebagainya. Nah, gunung Uhud ini panjang. Kalau misalnya ada seorang hamba memiliki satu gunung Uhud emas, dan kita belum pernah mendengar di dunia ini ada orang yang memiliki seberat gunung Uhud dari emasnya. Kalau dia punya kerajaan bisnis mungkin, ya, punya kerajaan bisnis, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari ujung Amerika sampai Amerika. Katanya Donald Trump sebelum jadi presiden punya kekayaan demikian itu. Tapi kita belum pernah dengar dia punya seberat gunung Uhud dari emas. Tapi kalau misalnya ada yang punya satu gunung Uhud, pasti menginginkan 2 gunung Uhud emas. Pasti itu. Falayamlahu ila turab, dan tidak akan bisa mengenyangkan mulutnya kecuali tanah, kalau dia sudah dibaringkan di tanah. Nah, ini 2, ya, pundi-pundi yang tidak akan pernah penuh diisi. Pundi-pundi ilmu dan pundi-pundi dunia. Hadirin
rahimani wa rahimakumullah. Yang akan kita bahas adalah dalam masalah ilmu agama. Jadi memang ya, ilmu agama ini satu kemuliaan dan satu keagungan. Sampai tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang satu perkara, beliau bibirnya bergerak-gerak. Ya, bergerak-gerak. Ditanya satu perkara, beliau belum tahu ilmunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat surat Mujadalah. Allah SWT mengatakan, wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayuqba ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jal bil Qur'an. Engkau jangan tergesa-gesa dengan Al-Qur'an. Karena beliau sudah menggerak-gerakkan bibirnya. Ya, menggerak-gerakkan bibirnya ini menunjukkan keinginan, kecintaan untuk mendapatkan wahyu Al-Qur'an. Jadi orang kalau punya keinginan biasanya dia akan membayangkan sesuatu. Ya. Ingin, belum kesampaian, maka dia akan membayangkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya, janganlah engkau tergesa-gesa. Wala ta'jal bil Qur'an, janganlah engkau tergesa-gesa dengan diturunkannya Al-Qur'an. Min qabli ayuqda ilaika wahyu, sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepadamu. Jadi sebelum diturunkan wahyu jangan tergesa-gesa dulu. Tetapi caranya bagaimana? Ditunjukkan caranya oleh Allah SWT untuk mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi minta tambahan ilmu. Jadi di sini ilmu merupakan tambahan yang lebih baik daripada dunia. Ya. Ilmu adalah tambahan yang lebih baik daripada dunia. Sedangkan orang lebih mudah mencari dunia daripada ilmu. Ya, maka banyak orang dapat harta tidak bahagia, dan banyak orang yang nampaknya susah, tetapi dia memiliki ilmu, dia bahagia. Ya, dia bahagia karena ilmu itu letaknya di hati, tidak kelihatan. Ya. Sedangkan harta kelihatan. Makanya di sini Rasulullah SAW tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan daripada ilmu. Ya, daripada apa? Ilmu. Hal yang demikian ini kelihatannya sepele, kelihatannya biasa, kelihatannya remeh. Tetapi inilah yang menjadikan harta kita berkah, keluarga kita selamat. Ya, hartanya berkah dengan ilmu, keluarga selamat dengan ilmu, diri kita selamat juga dengan ilmu. Ya, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita akan menjadi baik kalau ada ilmunya. Nah punten, saged dipun pahami hadirin, saged nggih enak ngaji sing mandan serius napa sing mandan santai? Sedeng nggih, wonten sedeng-sedeng ya seniki nggih. Saya jujur nggih, saya nggak tahu materi apa yang harus sampaikan. Ya, yang namanya orang mau ngisi talim itu nggak mesti. Tadi saya nyari di sini temanya apa nih? Ini ketemu ini. Ya, sudah ya, sedang ya, sedang. Sebelum kita lanjutkan, saya mau nanya.
lebih hebat mana ketampanan dengan ilmu? Mana dalilnya? Jadi tampan dengan ilmu itu lebih hebat ilmu. Dalilnya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan ketampanannya masuk penjara, ya kan? Masuk penjara ini Nabi Yusuf, ya kan? Yang tergoda remaja putri atau ibu-ibu. Yang tergoda remaja putri 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, atau yang tergoda adalah ibu-ibu 40 tahun ke atas. Itulah ibu-ibu. Ya, makanya para remaja putra hati-hati sama ibu-ibu. Memang ibu-ibu suka yang namanya ya jurda murda. Jadi nanti penduduk surga itu jurda murda. Jadi rambutnya nggak terlalu panjang, tapi tidak terlalu pendek segini. Karena itu katanya posisi yang paling tampan. Murda itu artinya amrot. Amrot itu artinya laki-laki yang belum keluar jenggot. Ibu-ibu suka sekali sama yang demikian ini. Makanya ibu-ibu berlindung kepada Allah dari yang namanya, maaf ya, brondong. Ya, brondong itu artinya ya makanan ya, brondong ya. Pak Arif tahu brondong ya? Iya. Brondong itu laki muda yang belum turun jenggot, itu brondong. Hati-hati nih, ya. Hati-hati, ini berbahaya. Akhirnya dia masuk penjara. Kemudian ya, tatkala masuk penjara, Allah SWT keluarkan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dengan sebab dia diberi ilmu takwil mimpi. Akhirnya keluar dan kemudian menjadi khazinul ardi. Ini berarti antara ilmu dengan ketampanan masih kuat ilmu. Makanya siapa saja ya, baik individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, kalau pingin sukses berarti selamat, ini kantong ilmu ini jangan kosong. Kantong ilmu ini jangan kosong. Karena orang yang berilmu diibaratkan orang yang melihat, sedangkan orang yang tidak berilmu diibaratkan adalah orang yang buta. Ya, jadi orang yang berilmu itu bisa melihat, oh ini harta ini bikin pusing, oh ini harta ini bikin sibuk, oh ini harta ini bikin kacau, oh ini begitu. Ya, berapa banyak bos itu mengatakan ya, jam 2 ini saya lihat orang banyak yang sudah tidur jam 2 malam. Ternyata dirinya sedang mulai rapat. Nah ini, Masya Allah ya, banyak harta terkadang menyusahkan. Ya, kadang menyusahkan. Walaupun banyak orang merasa susah dengan sedikitnya harta dan menginginkan sebagaimana yang ada di benak manusia. Ya, sudah ya. Tadi orang berilmu digambarkan melihat, orang yang tidak berilmu digambarkan buta. Allah SWT mengatakan begini, inna syarrad dawabi indallah summum bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang melata yang paling jelek di sisi Allah adalah yang tuli, yang buta, la ya'qilun, yang dia tidak berakal. Makanya tatkala kita memiliki ilmu, ini ibaratnya kita orang melihat. Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu, dia sukar mencerna apa yang diketahui oleh orang yang berilmu. Makanya tadi kalau ditarungkan antara ketampanan dengan ilmu, masih menang
ilmu, ya kan? Masih menang ilmu. Dengan ketampanannya masuk mana? Penjara. Dengan ilmunya dia keluar dari penjara. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Apa yang menyebabkan malaikat kalah tatkala berhadapan dengan Adam alaihissalatu wassalam? Jadi malaikat kalah tatkala berhadapan dengan Adam alaihissalatu wassalam. Ya, sebabnya kenapa coba? Jadi waktu itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam alaihissalatu wassalam sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian dari kalangan jin mengatakan kepada Allah, ya, mengatakan kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan orang atufsiduna fil ard wa yasfikud dima, orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah? Oh, ini ucapannya malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan aku, kata malaikat, wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu wa qaddisu lak. Sedangkan aku bertasbih kepada engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu. Jadi malaikat ini tatkala diberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi ini, protes malaikat. Jadi yang protes itu bukan hanya jin, ya, bukan hanya iblis. Ya, kalau iblis, ya, dia tidak mau bersujud. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih bagus. Ya, protesnya iblis kepada Allah SWT, kepada Adam, gak mau sujud karena merasa diri lebih bagus. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah. Iblis gak mau. Ya, iblis ini sudah beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Ya, ternyata tas ada diciptakannya Adam, ya, ini dia sombong. Nah, kemudian malaikat mengatakan, atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan Adam menjadi khalifah di muka bumi ini? Ma yufsidu fiha, apa yang akan merusak di muka bumi ini, wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihuka wa qaddisu lak. Sedangkan kami, kata malaikat, mensucikan engkau, bertasbih kepada engkau. Jadi nusabbihuka sebenarnya hampir sama artinya dengan wa nuqaddisu lak. Nusabbihuka artinya juga mensucikan engkau. Wa nuqaddisu lak juga artinya sama, mensucikan. Walaupun di situ ada perbedaannya. Dari sisi penjelasan ada perbedaannya. Intinya mensucikan, mengagungkan, membela, tunduk, taat kepada Allah. Sedangkan Adam ini, ya, akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Kemudian Allah menjawab, aku lebih tahu daripada engkau. Dibantah ini malaikat, aku lebih tahu daripada engkau, malaikat. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah itu Allah ajarkan kepada Adam seluruh nama. Diajarkan seluruh nama. Diajari apa? Ilmu. Ya kan, ini bumi, ini diajarkan kan? Itu pengajaran dari Allah. Ya, dan betapa banyaknya apa yang Allah ajarkan kepada manusia, kepada Adam, berkembang terus sampai hari ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji bahwasanya Adam ini lebih unggul ketimbang malaikat. Ditarungkan ini. Bahwasanya, ya, Adam ini lebih mulia daripada malaikat.
Fa'aradahum 'alal malaikah, ditampakkan kepada malaikat. Kemudian Allah mengatakan ambiuni haula'il asma in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu benar wahai para malaikat, kamu lebih mulia daripada Adam, sebutkan nama-nama tersebut. Akhirnya di situ malaikat baru sadar dan mengerti kalau dirinya itu kalah. Dirinya itu tidak lebih mulia daripada Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian para malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak memiliki ilmu illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan ilmu itu terhadap kami. Nah, ini di sini menunjukkan apa? Kemenangan Adam dibandingkan malaikat adalah apanya? Ilmunya. Kalau kekuatan fisiknya kuat mana? Ilmu. Ya, ini ilmu. Jadi ilmu luar biasa. Sekarang apa yang membedakan nenek-nenek berilmu dengan nenek-nenek yang tidak berilmu? Nah, di sini yang hadir insya Allah nggak ada yang nenek-nenek ya. Nenek-nenek ada. Ya. Apa yang membedakan kakek-kakek berilmu dengan kakek-kakek yang tidak berilmu? Ya. Makanya masya Allah ya, ilmu itu penting ya kan? Ya, ini nanti sampai nenek-nenek nih. Kalau nenek-nenek pingin masuk surga atau masuk mana ini? Masuk surga ya? Ceritanya begini, ya, ada nenek-nenek, ya, nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW, nenek-nenek yang kulitnya warnanya hitam, ya, jadi ada nenek-nenek yang kulitnya warnanya tidak hitam, ini yang warnanya hitam. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini imra'atun usra. Aku ini adalah seorang wanita yang kesurupan. Kesurupan di sini artinya dia ya di tubuhnya ada setannya, ada jinnya. Ya. Aku adalah wanita yang kesurupan. Ud'ullaha li bisyifa. Tolong doakan aku agar aku sembuh dari penyakit kesurupan. Jadi orang yang ada jinnya itu memang menderita. Ya. Jadi ibaratnya tubuh kita itu mobil, diri kita sopirnya, jin juga sopir yang lainnya dari selain diri kita. Jadi satu mobil dua sopir. Nah, repot sekali ya kan? Repot sekali, maka orang kena jin ini kasihan. Ya, kasihan sekali orang kena jin. Ya. Jadi mungkin masuknya ya rumah sakit jiwa juga, ya rumah sakit jiwa, ya dengan cara ruqyah, rumah sakit jiwa dengan pengobatan medis dan sebagainya. Aku adalah wanita yang kena jin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ad'ullaha laki wa ad'ullaha laki walaki syifa, au sabarti walakil jannah. Aku akan doakan kamu sembuh. Atau kamu sabar, maksudnya sabar ya, tidak minta sembuh, sabar dengan penyakit tersebut. Walakil jannah, tetapi kamu dapat surga. Sehingga orang yang kena jin bersabar dengan penyakitnya, ya, itu insya Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian mendengar demikian ini, wanita tersebut yang sudah tua tadi, yang hitam tadi, mengatakan asbiru waliyal jannah. Ya Rasulullah, kalau memang begitu aku datang kepada engkau, minta doa kepada engkau, kemudian aku sembuh, atau aku milih sabar dan aku surga. Nah, ini wanita ini berarti berilmu nih, bisa milih.
Bisa apa? Milih. Kemudian dia mengatakan, asbiru, aku bersabar wa Rasulullah. Waliyal jannah, dan aku akan mendapatkan surga. Walakin ud'ullah li alla atakasyaf. Tetapi aku minta doa ya Rasulullah. Udah, masalah kena penyakit jin ini aku sabar, enggak apa-apa Rasulullah. Tapi aku minta satu doa kepada engkau ya Rasulullah, supaya aku jangan tersingkap. Biasa orang yang kena jin tadi kan jadinya ODGJ ya. Zaman sekarang namanya apa? ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Jadi orang gangguan jiwa bisa jadi karena ada jinnya, tidak mesti ya karena ini dan itu. Ya, memang orang kalau kena jin itu ya jadinya secara umum ODGJ ya. Jadi tidak mesti ODGJ itu ya, makanya hati-hatilah ya, jangan sampai menjadi apa? ODGJ ya. Jangan sampai jadi ODGJ. Mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari ODGJ ya Allah. Ya. Sudah ada yang pernah doa seperti ini apa belum? Belum ya. Tapi doa umum juga boleh. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Intinya minta kemaafan dan kesembuhan, kesehatan. Jadi orang ini milih sabar. Tetapi karena dia kena jin, mungkin dia akan apa? Membuka auratnya. Walakin adullaha li ala atakasyaf, akan tetapi ya Allah ya, mohon doa kepada Allah supaya pakaianku jangan tersingkap, auratku jangan terbuka. Akhirnya Rasulullah mendoakan dia tidak tersingkap pakaiannya. Setelah itu wanita ini berlalu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ingin melihat dari wanita ahli surga, lihatlah wanita tadi. Wanita yang sudah sepuh, kulitnya warnanya apa? Hitam. Nah, inilah. Jadi ilmu ini melatar belakangi ya, melatar belakangi ketepatan memilih sesuatu yang lebih baik. Nah, ini manfaat daripada ilmu. Berikutnya ya, kita lanjutkan pembahasannya. Kalau kita tanya ya, mana yang lebih zalim ya, orang yang memburu harta dengan orang yang memburu ilmu ya, zalim, iri dengki, orang di bidang harta atau di bidang ilmu. Tadi kan dua pudi-pudi yang tidak pernah penuh diisi ya. Yang pertama ilmu, yang kedua harta atau dunia ya. Kemudian keutamaan ilmu tadi ya. Sekarang berikutnya nih, mana yang tingkat iri dengkinya lebih mengerikan? Orang yang berburu harta, berburu dunia, atau orang yang berburu ilmu? Nah, ternyata jawabannya salah. Ya, ternyata jawabannya apa? Salah. Jadi para ulama mengatakan, ya, at-tughyan fil ilmi ashaddu min at-tughyan fid dunya. Ya. Jadi iri dengki di bidang ilmu, kezaliman di bidang ilmu lebih mengerikan dibandingkan kezaliman dan kejahatan di bidang dunia. Nah itu, iya memang begitu. Ya, jadi ya Allah ya Rabbi ya, baru dengar ya, baru dengar. Padahal kalau kita contohkan, wah ini kita jadi tersadar ya, ya jadi tersadar. Makanya tidak ada bangsa yang maju pasti dia akan menggarap masalah ini, pasti akan menggarap masalah ini ya. Masih ingat restorasi Meiji yang ada di Jepang? Nah, kisahnya panjang ya, bagaimana perjalanannya Columbus ya, bagaimana iri dengkinya Heraklius
Jadi dunia ini bergejolak ini karena bukan semata-mata dunia sebenarnya, ilmu. Karena barang siapa yang memiliki ilmu, maka dia akan naik. Ya, naik. Ya, akan naik. Jadi kezaliman di bidang ilmu lebih mengerikan dibandingkan kezaliman di bidang harta. Misalnya ini dagang saingan, ya kan? Pengusaha sama pengusaha. Nah, ini tidak lebih mengerikan nih dibandingkan ini ilmuwan dengan ilmuwan. Ilmuwan dengan ilmuwan itu lebih mengerikan. Lebih mengerikan, ya. Sebelum kita lanjut, ini ada kata-kata yang tadi mungkin bingung. Ada yang bertanya apa tidak, kok bisa seperti itu? Yahudi tadinya dia memegang ilmu. Kemudian Allah SWT munculkan Nasrani. Ya. Memunculkan apa? Nasrani. Apakah orang-orang Yahudi menerima agama Nasrani? Jawabannya tidak. Kenapa? Ya itu tadi, dengki. Ya, dengki, akhirnya tidak mau. Ya, kemudian muncul Islam. Ada Yahudi, ada Nasrani. Ya. Yahudi dan Nasrani itu mengetahui Islam ini yang benar. Maksudnya ulama-ulamanya mengetahui. Sekarang apakah Yahudi dan Nasrani mau menerima Islam? Jawabnya tidak. Nah, ini jadi kezaliman di bidang ilmu lebih dahsyat dibandingkan di bidang dunia. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, yang potongan ayatnya adalah hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Jadi betapa inginnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya karena apa? Hasad, dengki. Hasadam min indi anfusihim, karena mereka itu dengki, iri. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah mereka jelas tahu kebenaran apa yang ada pada Islam. Jadi ilmu itu tidak nampak, tetapi ternyata ilmu merupakan apa? Merupakan apa? Ya, bahasa gampangnya ya merupakan gengsi, ya, merupakan kemuliaan. Ya. Jadi Allah SWT mengatakan bahwasanya orang Yahudi, ya, orang Nasrani, lau yaruddukum min ba'di imanikum kuffara, ingin betul-betul ingin mengembalikan kalian setelah kalian beriman kepada kekufuran, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas bagi mereka petunjuk. Ya, jadi ternyata iri dengki di bidang agama, di bidang ilmu lebih apa? Lebih mengerikan, ya kan? Lebih mengerikan. Nah, ini yang jarang diketahui. Ya, yang jarang diketahui. Makanya, ya, tatkala kita tahu bahwasanya ilmu ini lebih mulia, lebih agung daripada dunia, ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wa qur rabbi zidni ilma, ini terbukti, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu, ya. Waktunya telah habis, ya. Kalau kita tambahkan takutnya memberatkan, tapi kalau ditambahkan sedikit nggak apa-apa. Kalau misalnya mau tanya jawab boleh, ya. Jadi jin itu seperti manusia. Manusia ada yang baik, ada yang jelek, ada yang beriman, ada yang kafir. Cuman keadaan jin itu lebih banyak.
ya, variannya, ya, golongannya juga dibandingkan manusia. Secara umum jin itu jelek, jahat. Ya, karena memang dia jelek, jahat, ya wajar ya, tidak kelihatan. Dan belum pernah jin diadili, ya kan? Udah pernah hadirilah sidang jin yang begini dan begitu? Sudah pernah? Belum. Maka dia jelek. Tetapi memang ada jin yang senantiasa menemani kita, namanya jin korin, jin pendamping. Kalau jin korinnya Rasulullah SAW itu sudah masuk Islam, sehingga tidaklah memerintahkan beliau kecuali kebaikan. Nah, jadi jin ada yang baik, ya. Nah, kita di samping ada jin korinnya, juga ada malaikatnya. Jadi setiap kita ini ada jinnya yang mendampingi kita dan ada malaikat yang mendampingi kita. Nah, malaikat ini baik, memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita berbuat jelek, maka bau kita busuk. Jadi kalau kita bermaksiat, kita baunya busuk, maka malaikat itu lari. Ya, makanya semakin orang itu melakukan maksiat, maka dia semakin sulit untuk ya kembali stabil. Ya, tidak stabil, bahasa masyarakatnya namanya oleng. Kalau sudah oleng, ya kan, itu sulit baik karena malaikat lari. Nah, ini lah jin yang baik yang memberikan nasihat kepada kita kebaikan. Tapi wallahualam apakah jin korin kita itu baik atau tidak? Ya semoga baik. Tapi jin memang ada yang baik, ada yang soleh. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, apakah boleh kita kerjasama dengan jin yang baik? Ya, apakah boleh kita kerjasama sama jin yang baik atau jin yang cakep misalnya, yang suka menolong? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Karena apa? Karena baik jinnya ataupun manusianya itu akan ketergantungan. Nah, jin yang ketergantungan ini sampai akhirnya ya manusia berbuat syirik kepada Allah karena sebab jin tersebut, maka nggak boleh. Ya, jadi kerjasama antara jin dengan manusia itu tidak boleh. Mungkin ada pertanyaan lagi? Habis? Ah ya sudah. Kalau nikah sama jin boleh apa tidak boleh? Menikah sama jin boleh apa tidak boleh? Adakah pernikahan antara manusia dengan jin? Ada. Siapakah yang melakukan pernikahan antara jin dengan manusia? Para dukun. Kenapa tidak boleh? Karena tidak tercapainya hakikat pernikahan. Hakikat pernikahan kan suami istri saling menyayangi, saling ketemu, punya anak, mendidik, begitu. Sedangkan pernikahan antara manusia dengan jin mungkin terjadi. Jadi orang-orang yang biasa berhubungan dengan jin, maka jin juga akrab. Ya, makanya orang-orang yang biasa berhubungan dengan jin, ya akhirnya dia juga ngomongnya, ya tahu sendiri ya kan. Ada orang mengatakan dirinya manusia 1000 aneh. Ya karena kehidupannya dengan jin. Dan makanya sebenarnya ya zaman sekarang ada istilah apa itu yang orang-orang tahu jin, indigo. Indigo ini sebenarnya ya manusia-manusia biasa, tapi dia banyak berhubungan dengan jin. Ya, banyak berhubungan dengan jin. Ya, jadi akhirnya timbul cinta karena jin ada yang laki, ada yang perempuan, begitu ya. Nah, akhirnya mungkin jin ini menampakkan bentuk yang cantik, cantik luar biasa. Ya, akhirnya terjadilah jatuh cinta. Nah, jatuh cinta antara jin dan manusia, akhirnya menikah. Ada yang mengatakan punya anak dan sebagainya. Tetapi tentunya hal yang demikian ini keadaannya berbeda karena beda alam. Ya, maka para ulama mengharamkan pernikahan antara jin dengan manusia. Di samping jin itu sukanya dusta, satu. Yang kedua, jin itu bisa merubah bentuk. Mungkin dia ular ya, mungkin dia adalah ular, jin ular. Nah, karena dia cinta sama laki-laki, nah, biasanya laki-lakinya ini bersyahwat.
Ya, tatkala laki-laki ini bersyahwat, jinnya tertarik, cinta. Makanya hati-hati nih terhadap syahwat nih. Ya kan kita nggak tahu nih jin-jin di sini misalnya ada bersyahwat. Nah, laki-laki sedang bersyahwat sendiri, akhirnya jin lihat seneng, tertarik. Tatkala tertarik dari bentuk ular itu, dia membentuk menjadi wanita yang sangat apa? Cantik. Kemudian mengatakan cinta dan seterusnya, sehingga terjadilah hubungan terlarang antara jin dengan manusia. Nah ini dia nipu nih. Kalau dia tahu bentuk aslinya, niscaya tidak mau. Jadi banyak sekali pembahasan yang disampaikan oleh para ulama tentang kenapa pernikahan antara jin dengan manusia dilarang, diharamkan. Ini saja, semoga manfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.